Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan membahas salah satu bentuk struktur pasar yang menjadi dasar dalam teori ekonomi, yaitu pasar persaingan sempurna. Melalui materi ini, diharapkan kita dapat memahami 1. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 2. Keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek. 3. Efisiensi dalam pasar persaingan sempurna. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pasar persaingan sempurna, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu pengertian pasar dalam konteks ilmu ekonomi. Apa itu pasar? Dalam konteks ilmu ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi atas sumber daya, barang, maupun jasa. Namun, sebenarnya, pengertian pasar tidak merujuk secara eksklusif pada tempat fisik, melainkan lebih pada aktivitas ekonomi yang terjadi sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Lalu, apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan produk yang identik atau homogen, serta tidak ada satupun pihak yang mampu mempengaruhi harga pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Penentuan harga oleh pasar. Perusahaan dalam pasar ini tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan harga produknya sendiri. Mereka bersifat sebagai price taker, yaitu hanya menerima harga yang terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. 2. Produk homogen. Semua produk yang dijual oleh berbagai perusahaan bersifat identik atau homogen. Konsumen tidak dapat membedakan produk satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga keputusan pembelian sepenuhnya didasarkan pada harga. 3. Kebebasan masuk dan keluar pasar. Perusahaan baru dapat masuk ke dalam industri apabila melihat adanya peluang keuntungan. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami kerugian dapat keluar dari pasar tanpa hambatan, berarti baik secara hukum maupun biaya. Keseimbangan jangka pendek. Dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi seperti modal dan teknologi bersifat tetap. Oleh karena itu, perusahaan hanya dapat menyesuaikan faktor produksi variabel seperti tenaga kerja dan bahan baku. Untuk memaksimalkan laba, keseimbangan jangka pendek tercapai jika dua syarat terpenuhi. Yang pertama, syarat order pertama yaitu perusahaan memproduksi pada tingkat output yang dimana harga P sama dengan biaya marginal MC. Yang kedua, syarat order kedua yaitu kurva MC memotong kurva penerimaan marginal MR dari bawah atau MC memiliki kemiringan positif di titik keseimbangan. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa kemungkinan keadaan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, laba ekonomi terjadi ketika harga P lebih besar dari biaya total rata-rata ATC. Rumus untuk menghitung laba. Laba sama dengan P min ATC kali Q. Kedua, laba normal, yaitu laba ekonomi 0. Terjadi ketika harga P sama dengan biaya total rata-rata ATC. Ketiga, rugi tapi tetap beroperasi terjadi ketika harga P lebih besar dari biaya variabel rata-rata VC, tetapi lebih kecil dari ATC. Keempat, penutup usaha terjadi ketika harga P lebih kecil dari biaya variabel rata-rata VC. Pada gambar 8.3 menggambarkan hubungan antara biaya penerimaan dan output dalam pasar persaingan sempurna. Sumbu vertikal menunjukkan harga per unit dalam dolar dan sumbu horizontal menunjukkan tingkat output produksi. Kurva-kurva kunci. Yang pertama, kurva permintaan D. Yang kedua, biaya rata-rata total ATC. Yang ketiga, biaya rata-rata variabel AVC. Yang keempat, biaya marginal MC. Dan yang kelima, penerimaan marginal MR yang juga berfungsi sebagai garis harga AR sama dengan MR sama dengan P. Titik Q menunjukkan tingkat output optimal saat biaya marginal MC sama dengan penerimaan marginal MR. Perusahaan memilih memproduksi pada saat MC sama dengan harga. Sebelum Q, penambahan output meningkatkan laba. Setelah Q, penambahan output menurunkan tingkat profitabilitas. Keseimbangan jangka panjang perusahaan dan industri. Dalam jangka panjang, industri mencapai keseimbangan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, itu ada P sama dengan MC. Setiap perusahaan memproduksi pada tingkat output yang memaksimalkan laba, yaitu ketika harga atau P sama dengan biaya marginal atau MC. Yang kedua, itu ada laba ekonomi 0. Dalam jangka panjang, seluruh perusahaan memperoleh laba ekonomi 0.
Hal ini terjadi karena adanya mekanisme masuk dan keluar pasar. Apabila terdapat laba ekonomi positif, perusahaan baru akan masuk ke dalam industri, sehingga penawaran meningkat dan harga turun sehingga laba ekonomi menjadi nol. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian ekonomi, perusahaan akan keluar dari industri, mengurangi penawaran dan menaikkan harga sampai laba ekonomi kembali nol. Yang ketiga, itu ada efisiensi produksi. Perusahaan beroperasi pada skala produksi optimal, yaitu pada tingkat terendah kurva biaya rata-rata jangka panjang yang mencerminkan efisiensi skala produksi. Yang keempat, itu ada P sama dengan LMC sama dengan minimum LAC. Harga berada pada tingkat yang sama dengan biaya marginal jangka panjang dan biaya rata-rata minimum, yang menunjukkan tercapainya efisiensi alokatif dan efisiensi produksi secara simultan. Klasifikasi industri berdasarkan struktur biaya jangka panjang. Dalam analisis jangka panjang, industri dapat dikategorikan menjadi 3 jenis berdasarkan perilaku biaya produksinya. Yang pertama, industri biaya konstan ditandai dengan kurva penawaran jangka panjang yang horizontal yang menunjukkan bahwa ekspansi output industri tidak memengaruhi biaya produksi per unit. Yang kedua, industri biaya meningkat, memiliki kurva penawaran jangka panjang yang positif, di mana peningkatan output industri menyebabkan kenaikan biaya produksi akibat faktor-faktor seperti kenaikan harga input atau keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, industri biaya menurun, ditunjukkan oleh kurva penawaran jangka panjang yang negatif, di mana ekspansi output justru menurunkan biaya produksi karena adanya skala ekonomi eksternal seperti perbaikan infrastruktur atau kemajuan teknologi. Memaksimalkan laba jangka panjang perusahaan dalam pasar kompetitif. Gambar ini menunjukkan equilibrium jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna. Pada bagian A, sebuah tim bisbol di kota kecil menjual tiket seharga $7 yang sama dengan biaya rata-rata jangka panjang. Pada harga ini, perusahaan hanya dapat menutupi biaya produksi tanpa menghasilkan laba. Pada bagian B, ketika permintaan meningkat, harga tiket naik menjadi $10 karena harga lebih tinggi dari biaya produksi, tim memperoleh laba positif. Hal ini menarik perusahaan baru untuk masuk ke pasar yang pada gilirannya meningkatkan pasokan tiket. Namun, dalam jangka panjang, jika harga terlalu tinggi, perusahaan baru akan terus masuk ke pasar hingga harga turun kembali, dan laba kembali menjadi nol. Jika harga turun, perusahaan yang merugi akan keluar dari pasar, mengurangi pasokan, dan menyebabkan harga naik kembali menuju tingkat equilibrium. Efisiensi ekonomi dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang dianggap paling efisien dari sudut pandang ekonomi. Efisiensi ini terwujud dalam beberapa bentuk. Yang pertama, efisiensi alokatif. Efisiensi ini terjadi ketika harga sama dengan biaya marginal. Ini menunjukkan bahwa nilai barang bagi konsumen setara dengan biaya untuk memproduksi barang tersebut. Dalam kondisi ini, tidak ada pemborosan karena tidak terjadi kelebihan atau kekurangan produksi. Sumber daya digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, efisiensi produksi. Efisiensi ini terjadi ketika saat perusahaan beroperasi pada biaya rata-rata minimum. Dalam pasar persaingan sempurna, hanya perusahaan yang mampu memproduksi secara efisien yang dapat bertahan. Ini mendorong penggunaan kombinasi input yang paling hemat biaya dan menghindari pemborosan sumber daya. Yang ketiga, efisiensi dinamis. Efisiensi ini berhubungan dengan kemampuan pasar untuk beradaptasi terhadap perubahan waktu, seperti inovasi teknologi dan perubahan selera konsumen. Dalam pasar persaingan sempurna, laba jangka pendek mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Persaingan yang kuat mendorong perusahaan untuk terus memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya. Selain itu, mekanisme masuk dan keluarnya perusahaan membuat pasar tetap responsif terhadap perubahan kondisi. Contoh efisiensi. Yang pertama, efisiensi alokatif. Misalnya, sebuah petani menjual tomat seharga Rp10.000 per kilogram dan biaya untuk memproduksi 1 kilogram tomat juga Rp10.000. Ini berarti tomat diproduksi dan dijual sesuai dengan kebutuhan konsumen tanpa pemborosan. Yang kedua, efisiensi produksi. Misalnya, sebuah perusahaan pakaian menggunakan teknologi mesin pemotong kain terbaru yang lebih cepat dan akurat, sehingga mereka bisa memproduksi lebih banyak pakaian dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini mengurangi pemborosan bahan dan tenaga kerja, membuat perusahaan lebih efisien. Yang ketiga, efisiensi dinamis. Misalnya, perusahaan smartphone yang awalnya hanya menawarkan fitur dasar, kini terus mengembangkan teknologi baru, seperti kamera dengan resolusi lebih tinggi dan baterai yang lebih tahan lama, agar tetap bisa bersaing di pasar yang cepat berubah, merespon kebutuhan dan keinginan konsumen.
Demikian pemaparan dari kami kelompok 7 tentang pasar persaingan sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.